Jadi saya akan mengulas materi untuk jaringan komputer dasar ya. Mungkin ini kalian sebelumnya pasti pasti masih pada bingung istilahnya ya. Seperti itu ya. Oke, kamera on tolong, walaupun sedikit jadi biar cepat selesai, nanti jam maghrib pokoknya udah selesai gitu. Pengennya selesai seperti itu. Ini kelihatan nggak? Jadi paket resepnya kelihatan nggak? Pengennya sih kalian bareng gitu loh, kalian juga praktek gitu. Pengennya saya seperti itu. Mas Ahmad ada berapa sih mahasiswa studi lanjut? Sekitar 12-an, Pak. 12-an. Ya, jadi ini rekaman ini saya record nanti saya share di YouTube ya. Jadi saya upload di YouTube. Jadi nanti yang bagi yang terlambat kasih tahu saja, nanti suruh lihat di YouTube saya. Oke ya, langsung saja ini untuk materinya tentang mengulas kembali materi yang sebelumnya jaringan komputer dasar. Intinya ini ya. Jadi intinya itu adalah perintah dasar router ya, perintah dasar router maupun switch. Ini saya ambil ada apa? 3 buah router ya. Kemudian di sini ada 2 buah PC, kemudian satu server, terus kemudian sama switch 1. Nah, seperti ini konfigurasinya, terus kemudian ini kan karena routernya itu versinya 1941, jadi kita tambahkan modulnya. Pertama kita matikan dulu, kemudian kita pilih HBIC2T, nah sama, kemudian nyalakan, dan sama ya. Ini untuk menambahkan karena kita membutuhkan kabel serial ya. Kalau dalam kenyataannya serial sudah tidak dipakai ya, tapi kalau dalam belajar di Cisco masih dipakai. Kalau dalam kenyataannya sudah pakai FO ya, rata-rata seperti itu. Kemudian kita hubungkan pakai kabel serialnya ya 0001. Jadi kalau misalnya nanti kalian masih bingung ini seperti apa, nanti bisa diulang-ulang ya, dilihat kembali seperti apa gitu ya. Kemudian ke gigabit, ke switch, nah ini pakai kabel strike ya, kabelnya pakai kabel strike. Ini untuk portnya bebas ya. Kemudian untuk yang router ke switch, salah, kita pakai kabel cross. Oke, sama nanti pakai kabel anu ya, sorry salah, sama pakai kabel stack juga. Oke, stack apa cross sih? Lupa ya saya. Udah lama nggak ngotak-atik ini ya. Oke, jadi saya pengen di sini yang paling utama untuk jaringan komputer dasar itu kan tentang IP ya, pembagian IP. Nah, di sini saya akan menggunakan 192.168.1.0 prefix-nya, misalnya saya pakai prefix 26. Kemudian yang di atasnya 192.168.2.0 prefix-nya saya pakai prefix 30. Di sini juga sama, saya pakainya prefix 30.3.0 prefix 30. Kemudian yang di sini 192.168.4.0 prefix-nya saya kasih ini 28. Ini saya ganti pakai yang 27 saja ya. Oke, ini seperti ini. Nah, biasanya kalau saya belajar untuk memudahkan ya, jadi memudahkan ada saya bikin aturan ya. Oke, ini saya ganti divisi 2 aja. Segini, kemudian divisi 1. Terus switch-nya saya ganti di sini switch-nya SW1. Oke ya. Terus kemudian routernya ini saya ganti R1. Ini R2. Kemudian yang sini R3. Ini server.
Nah, biasanya saya kasih aturannya itu adalah saya beri aturan. Jadi untuk gigabit 00, kemudian SE000, aturannya saya bikin ini tuh IP pertama, masing-masing prefix. Kemudian PC 1 SE00001 sama server ini IP terakhir. Maksudnya IP terakhir dari masing-masing IP yang bisa digunakan di situ ya. Nanti kalau kalian bingung perhitungannya, dilihat aja di apa ya? Ada kok kalau nggak salah sih saya punya videonya di situ untuk yang jaringan komputer dasar di YouTube saya ya. Silakan subscribe. Kalau kalian mengakses e-learning dari punya saya di situ kan e-learning ya yang saya siapkan di Jarkom Lanjut juga sudah selesai semua. Itu nanti ada video pengantar ya. Video pengantar itu ada di link YouTube saya. Silakan subscribe ya di situ untuk melihat. Nah, materinya ada di situ tentang penjelasan tentang prefix ya, subnetting, ngitung IP-nya seperti apa. Itu nanti kalian lihat. Ini saya ngitungnya ya. Pastinya Pak Yudis nggak sempat ngajarin kalian seperti ini ya. Oke, kemudian yang selanjutnya itu PC2. Ini kita pakai IP terakhir kedua. Jadi kedua terakhir ya, IP kedua terakhir. Jadi setelah terakhir kan nomor sebelumnya gitu ya. Terakhir. Nah, terus kemudian saya kasih untuk password ya, nama sesuai dengan hostnya ya, namanya sesuai dengan nama perangkatnya, terus kemudian password exec makanya kelas, C-nya gede, ya kecil aja lah, saya pakai kecil ya biar enak. Nah, untuk line console kita pakai Cisco. Kemudian line PTY kita pakai untuk membedakannya berarti CCNA ya. Nah, untuk bannernya authorized access only. Oke, ini soalnya ya. Jadi soalnya kita disuruh mengkonfigurasi ini, terus kemudian sama konfigurasi untuk routingnya pakai default routing. Itu inti dari apa namanya jaringan komputer dasar ya. Soalnya, nah ini soalnya. Nah, untuk jawabannya itu seperti ini ya. Jadi kan ini ada aturannya ya. Kita langsung buat aja. Jadi biar cepat ya. Kita ini untuk R1. Kita bikin enable configure terminal, kemudian hostname R1, enable secret class, line console 0, password Cisco, login, line PTY 04, password CCNA, login, exit, banner, NOTD, authorized access only. Oke, nah terus kemudian kita kasih IP yang di situ kan di R1 yang nempel, ini adalah gigabit 00 ya, masuk ke interface gigabit 00. Kemudian definisikan alamat IP address-nya 192.168.1.1 ya, karena gigabit aturannya di sini adalah IP pertama ya. Jadi kita pakai 1.1, kemudian prefix-nya di situ adalah 27, berarti 255.255.255.224. Kemudian kita aktifkan no shutdown. Kemudian kita lanjut ke port yang atasnya sini.
interface SE0/0/0. Kemudian definisikan alamat IP-nya IP address 192.168.2.1. Kenapa 2.1? Ini kan IP network-nya ya. Ini aturannya adalah IP pertama. Jadi 2.1 spasi standar masnya prefix 30 255 255 255 252. Kemudian di sini kan ada gambar jamnya, kita set clock rate-nya ya. Clock rate 64.000 kemudian 01. Nah, ini udah jadi. Sudah jadi. Ini untuk R1 ya. Kita tinggal copy kemudian paste. Nah, ini cara cepatnya ya. Paste lagi. Nah, ini untuk diganti. Jadi ini R2. Nah, yang ini R3. Nah, bedanya yang mana? Bedanya cuma pas di host ini kita rubah. Kemudian untuk konfigurasi dasar sama ya di situ. Yang beda adalah di IP-nya sama serialnya. Di sini serial 001 sama 00. Nanti berarti kita ganti 00 di bawah sudah ada, jadi kita ganti SE 00/1. Kita definisikan alamat IP-nya di sini adalah IP 01 adalah IP terakhir. Dari 30 jumlah yang bisa dipakai adalah 2, jadi 2.2. Jadi kita ganti di sini, sini ya. 2.2. Trafficnya traffic 30 252. Nah, kemudian SC00 ini trafficnya 30 sama, kemudian IP network pakai 3 ya. Cuma seperti itu. Nah, kemudian R3 ini R3 ya, R3. Nah, ini juga R3 juga. Kemudian kita lanjutkan, ini ada gigabit, kita pakai yang ini ya. Berarti kita tinggal ganti angka satunya ganti 4. Kemudian di sini trafficnya 28, 240. Kemudian SE001 di sini kita ganti 1, kemudian 3, kita ganti 3, sama di sini 2. Clock rate-nya dihapus karena di situ nggak ada gambar jam. Nah, sudah selesai. Kita tinggal copy routingnya ya, routingnya belum ya. Ini routing pakai default routing. Oke, kita routing di sini. Exit, exit. Kemudian IP route 0.0.0.0, kebanyakan ya 4 ya, spasi 0.0.0.0, kemudian IP next hop-nya. Jadi ini kita routingnya ada di sini, berarti kita IP sini berapa? 192.168.2.2. Nah, kita copy IP routingnya. Nah, kita masukkan ke sini juga. Tambah exit ya. Exit. Nah, ini diganti. Kalau yang mau ke arah sini, berarti kan ini 2.1. Oke, kemudian kita tambahkan ke arah R3. Berarti R3, 3 ya, 3.2. Terus yang terakhir di sini kita exit, kemudian paste. Itu berarti pakai 3.1. 3.1. Oke, kita coba langsung copy. Kita masukkan ke sini. Jangan lupa no, enter, kemudian paste. Gampang kan? Jaringan tuh gampang ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang R2. Oke, paste, enter. Kita lanjutkan lagi yang R1. Kita masukkan di sini, no, enter, paste. Kalau kalian nggak kelihatan di Zoom ya, bisa kalian di situ ada fiturnya Zoom-nya. Oke, di server itu adalah IP terakhir ya, IP terakhir dari network ini. Kita masukkan 192.168.4, traffic 28, jumlah yang bisa dipakai adalah 14. Oke, kita ganti ini 40 ya. 240 ya, 240. Default gateway-nya IP yang di sini ya, berarti IP pertama 68.4.1. Oke, kita masukkan di sini berarti tadi sudah benar ya, 250, 240 ya tadi ya.
Oke, PC berarti PC 1. Ini PC 1 ya. Jadi ini PC 2. Nah, PC 2 IP kedua, ini PC 1 berarti IP terakhir 192.168.1 titik di situ 30 ya. 24.192.168.1.1. DNS-nya kita masukkan IP server tadi sini 192.168.4 tadi prefix 28 itu ada 14. Oke, kita lanjutkan yang PC2 yang terakhir ya. 192.168.1 itu IP kedua terakhir 30 berarti 29. Grafiknya 22, grafik 27, 192.168.1.1, default gateway-nya titik 4.14. Oke, kemudian kita lanjutkan cek koneksi ya. Ini sudah selesai konfigurasi. Inti dari season 1 itu ini. Prakteknya ya, ping. Jadi kita coba satu-satu ya. Ping ke sebelah ya. Kita ada di PC 2 berarti kita ke PC 1. Titik 1 titik 30 ya. Dia berhasil. Kemudian kita lanjutkan ke default gateway-nya 1 ya. Berhasil juga. Kita lanjutkan ke sini SE00 di PC 1. Ping 192.168.2.1. Berhasil juga, kita lanjutkan lagi. Ping 2.2 berhasil juga. Kita lanjutkan lagi ke 3.1 yang di R2 ya, 3.1. Berhasil juga ke langsung aja ya ke 4.14. Agak lama. Kenapa ini agak lama? Karena masih melewati satu buah router ya. Pertama kali biasanya request timeout gagal, tapi kemudian berhasil. Nah, ini adalah materi sebelumnya ya. Materi untuk jaringan komputer dasar itu ini. Jadi tentang perintah dasar. Perintah dasar itu yang ini ya, perintah dasar. Kemudian routing default, terus kemudian pemberian IP ya, subnetting perhitungannya. Oke, biasanya kalau saya ada kelas online ini wajib kamera on ya. Kalau enggak, biasanya itu sering saya tanya. Jadi kalau di saya itu saya pasti menyapa mahasiswanya ya, menyapa mahasiswanya. Terus kemudian kalau kalian nggak nanya, nanti akan saya tanya. Oke, saya pengen tahu wajah kalian juga seperti apa gitu loh. Silahkan di on kameranya ya. Sambil kerja nggak apa-apa. Nah itu masih oke ya. Berarti ini ada berapa orang nih? Satu. Tadi Mas Ahmad Supandi tadi on ya. Nah, ya semuanya di onin. Nah, itu juga belajar bagus lo ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tuh, mau kemana nih? Lagi ngabuburit ini Mas Ahmad Supandi ya. Nggak apa-apa kamera, yang penting nyala jadi kelihatan gitu, jadi dengerin juga ya. Nggak apa-apa. Catiman sama Andi Swandi, mana kameranya? Oke, silakan bertanya ya. Jadi silakan bertanya, bingung nanti saya bantu saya jelaskan sampai ada waktu. Kalau nggak ada nanti saya nanya. Pasti bingung atau apa ya pasti ya. Sok silakan nanya. Saya lebih suka ditanya daripada saya yang nanya gitu loh. Yuk. Ini Carkiman gimana nih? Aduh ya. Dihapus aja kalau misalnya backgroundnya Mbak ngilangin wajahnya loh. Saya pengen tahu wajahnya loh ya. Oke ya, terus kemudian saya cek juga untuk kalian studi lanjut tuh, kalian saya Jarkom 1 saya ya untuk sertifikasinya ya. Oke, saya lihat. Oke, kalau nggak ada yang bertanya saya nanya ya. Oke ya, saya nanya ya. Oke, Mas Andi. Oh, Mas Andi ini juga lagi di jalan ya. Nyupir toh Mas? Enggak, di on dulu, di on dulu. Mic-nya di on dulu.
Kalau mau ngomong, mic-nya di on dulu. Lagi di jalan, Pak. Oh gitu. Iya. Ya udah, oke. Silahkan dilanjutkan. Jadi Muhammad sama Mas Adi jalan, yang penting menyimak ya. Oke, Ya, berarti Pak. Mas Sigit. Oke. Siap, Pak. Siap. Oke ya. Untuk subnetting tahu nggak? Tahu nggak subnetting? Ngomong aja nggak apa-apa, nggak tahu juga nggak apa-apa kok. Mas Sigit, ngerti subnetting nggak? Ngerti nggak? Saya nggak. Halo, Pak. Iya. Ngerti subnetting nggak? Ya, subnetting itu buat menentukan seberapa banyak IP klien yang akan kita create, Pak. Oke, bagus. Berarti ngerti ya. Oke. Ya. Oke, silakan dimut lagi, Mas Wawan ya, Mas Wawan. Oke, Mas Wawan, kamera on ya, kamera on, apa mic on ya. Untuk jadi pertanyaannya adalah di sini untuk, jadi kalau ini ya, saya buka ya contoh ya. Sebentar. Ini saya keluar, exit. Nah, ini apa password yang akan dimasukkan, password apa ini? Window-nya nggak kelihatan, Pak. Oh, nggak kelihatan. Dari tadi ngomong nggak? Aduh ya. Berarti gimana? Ngasarnya share screen aja tuh ya. Dari tadi diem bae lu ya. Aduh. Share. Nah, ini jadi tadi saya masukin tuh berarti nggak lihat dong. Iya, nggak kelihatan, Pak. Nah, kok tadi diem aja nggak kelihatan tuh ya. Kan tadi tuh saya masukin ke masing-masing router perintahnya. Nah, ini kan ini ada password. Ini password apa kira-kira? Yang dimasukin passwordnya apa? Tadi yang dikonfigurasi tadi sebelumnya. Yang ada di sini nih. Cisco, Pak. Apa passwordnya? Hah? Kelas. Kelas Cisco. Kelas, Pak. Coba kita masukkan ya, kelas. Salah. Kelas salah. Oh, Cisco berarti, Pak. Cisco, kita masukkan Cisco. Nah, Cisco dia masuk. Di sini kan ada keterangan tadi tuh. Di sini. Mana sih? Oh. Nah, console 0 is not available. Nah, berarti jalur ini itu pakai password konsol. Nah, sedangkan password yang kelas itu adalah di sini. Nah, ini pakai kelas. Seperti itu. Oke, silakan dimute lagi, Mas Wawan. Lanjut ke Mas Sarkiman. Mas Sarkiman. Ya, halo Pak. Oke, jadi di area kerja untuk router ini itu kan ada ini namanya user privilege ya. Ada user mode. Nah, kemudian simbolnya ini lebih besar. Nah, sedangkan yang ini adalah pagar. Ini simbol dari mode apa? User mode, Pak. User mode yang di sini, user mode. Nah, Oh, kalau yang ini apa? Tahu nggak? Jadi ada mode yang utama itu ada 3. Ya. Jadi mode utama ada 3. Kita lihat sebentar. Dilanjut ke sana 1. Ini Syafi'i yang lulus Muhammad Saifuddin, Wawan, Maulana Jamaluddin, Didin, Khairuddin, Carkiman juga nilainya kecil sekali Pak ini Pak. Aduh. Minimal 70 Pak ini. Jadi nanti diperbaiki ya. oke, siap Pak.
nilai jadi sertifikasi untuk sesana 1 ini nanti saya buka lagi ya. Jadi sekarang aja ya saya buka ya. Tinggal itu Pak, finalnya aja Pak, satu lagi Pak, atas nama Sigit. Oke, saya buka ya sekarang. Jadi sampai kapan ini? Ini saya bukain sampai kapan? Mintanya sampai Mei ya. Nah, biar pokoknya kalau error WA saya ya, hubungi saya kalau error. Silakan dikerjakan. Ya, makasih Pak, udah dibuka. Yuk sambil ini saya bukain, ada pertanyaan enggak? Berarti udah pinter semua kalau nggak ada yang bertanya tuh. Ini pastinya kan sudah senior semua ya, kayaknya sih lebih tuaan kalian daripada saya ya. Saya umurnya 38 ya. Jadi apa? Ya mungkin kita seumuran lah gitu, anggap aja gitu ya. Kecuali tadi yang si Wawan kayaknya masih muda ya, Wawan ya. Umur berapa, Wan? 26, Pak. Nah, kalau yang lainnya sudah berumur ya. Oke. Nah, ini pokoknya yang belum dikerjakan silakan dikerjakan. Waktunya ini kalau yang final ini khusus cuma 1 minggu ya, final cuma 1 minggu, jadi nggak bisa lebih. Jadi sudah saya bukakan di sini semuanya. Nah ini sudah ya, sudah semua saya bukain. Si Pak Cakiman itu silahkan diperbaiki lagi. Jadi mana sih? Kita mau lihat yang view-nya ya. View. Nah, kita lihat yang final exam-nya. Nah, di sini nilainya mana nih nilainya? Oke, nah di sini ada Pak Carkiman, nah ini diperbaiki lagi ya. Nilainya itu masih baru 18. Nah, itu ya. Ini sudah saya bukain, kesempatan maksimal itu 3 kali, jadi nggak bisa lebih ya. Jadi kalau kurang dari 70, ngulangi lagi sampai 3 kali kesempatan. Setelah itu nanti tidak bisa mengerjakan lagi, ya harus bayar lagi gitu, seperti itu. Oke. Ini pertemuan pertama ya, tapi juga ini di sini ini dirangkap jadi 3, mohon maaf karena kesibukan saya minggu kemarin, jadi saya nggak bisa masuk ya. Ini kebetulan saya udah di rumah, jadi bisa masuk ke kalian, ngajar ya kalian. Oke, Mas Sigit mau nanya tak? Ya Pak, gini Pak, ketika kita lupa password mau password di privilege maupun di Pak yang satunya tuh ya di user mode, privilege, user mode sama privilege mode itu. Nah, ketika di Cisco itu apakah tetap harus ke hard reset atau ada apa Pak kalau di Cisco itu Pak? Nuhun, ya, Pak. kalau di perangkat fisiknya itu hard reset ya, jadi tetap harus di hard reset. Nah, kalau di sini itu bisa kita akali. Jadi contoh ya, misalnya kita ini keluar ya, ini ada password ya. Nah, kita masuk config, kemudian kita masuk ke Gabit, udah masuk. Nah, udah hilang kan passwordnya. Kalau di seperti ini ya, tapi kalau di perangkat langsung itu bukan di hard reset. Tapi kalau di latihan seperti ini, seperti itu caranya. Nah, Pak, mohon ulangi lagi Pak tadi. Baru tahu Pak, selama ini belajar ini pakai tracer, kadang kalau udah lupa itu create lagi gitu tuh. Ini contoh nih ya, ini kan ada password. Nah, kita masuk ke config. Nah, kita masuk ke salah satu aja gigabit. Nah, dia langsung masuk. Tuh. Udah langsung masuk ke interface.
nggak perlu pakai password. Itu triknya ya. Tapi kalau pas ujian ini tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena pada saat ujian itu dikunci, di lock. Yang konfliknya di lock. Iya. Kemarin juga di lock gitu Pak, dimatiin di situ. Iya, Jadi nggak bisa. memang di lock itu sengaja gitu. Seperti itu kalau lupa. Jadi kan makanya kalau sebisa mungkin itu seperti saya ini dicatat kayak gini tuh. Jadi kalau dicatat ini biar ketahuan apa sih yang saya masukin tadi. Kadang kan kita tipu, nggak tahu. Maunya misalnya Cisco, ternyata ada Ciso gitu misalnya contoh ya. Nah, kalau kita ada tulisannya sendiri main copy paste, itu nanti kita ketahuan. Oh, yang salah itu gitu, seperti itu. Jadi fungsi ini adalah fungsi untuk mengecek kalau misalnya ada yang lupa, daripada kita bingung dengan perintah-perintah kayak misalnya di sini soran gitu misalnya ya. Kan di sini juga bisa untuk mengecek tuh. Nah, kalau seperti ini kan kita juga bingung menerjemahkannya seperti apa ya, konfigurasinya ada di sebelah mana gitu ya. Kalau yang pemula ya, tapi kalau saya sih beda lagi ya. Jadi kalau kalian mending caranya seperti ini. Cepat juga kan tadi, nggak nyampe 15 menit selesai kan ya tadi, seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya lebih suka ya kalian tanya ya. Masih 5 menit lagi. Ya silakan lanjutkan. Udah nyampe rumah Pak Ahmad ya. Sudah Pak. Oh ya. Jadi seperti itu. Berarti kan ini kan saya lihat di sini ada berapa tadi mahasiswanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekitar 13-an ya. Tapi yang hadir di sini ada cuma 1, 2, cuma 5. Oke, untuk subnetting paham ya? Subnetting. Pak Ahmad, misalnya saya pengen bikin warnet ya, ada 10 komputer. Nah, butuh prefix berapa, Mas? Pak Ahmad. Konfigurasi IP-nya butuh prefix berapa? Ngerti nggak? Kurang paham Bapak. Kurang paham. Notepad. Jadi ada 10 komputer ya. Nah, butuh prefix berapa? Prefix itu di sini tuh slash ya, slash berapa ya? Oke, siapa yang bisa jawab? Ada 10 komputer, butuh prefix berapa? Ya, Mas Sigit, Mas Wawan, atau yang lainnya. Mas Wawan berapa? Prefix berapa, Mas Wawan? 28 Pak. 10 mungkin Pak. Ya, jadi betul ya, prefix 28. Kenapa kok 28? Karena di sini kalau prefixnya 27 itu adalah punya hostnya ada 30. Sedangkan 30. Ya kan? Sedangkan Iya, Pak. kalau kita makainya prefix 29 itu cuma ada 8. Nah, kalau prefix 28 di sini itu jumlahnya ada 14. Yang kita butuhkan itu adalah 10 komputer gitu loh. 10 komputer berarti kalau 29 kurang, kalau 28 itu bisa cukup. Nah, kalau 27 kebanyakan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita memakai prefixnya 28. Implementasi dari prefix seperti itu. Tapi kebanyakan warnet prefix 24 gitu ya. Malas nyeting ya. Oke, mungkin cukup sekian ya. Ada pertanyaan lagi enggak? Jadi persiapan buka ya. Nanti ini bagi yang tidak bisa hadir pada hari ini bisa dilihat di YouTube ya. Nanti saya upload di YouTube. Kemudian pokoknya kasih tahu temannya yang lainnya ya. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.